Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Fitri Sania dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP Insan Madani Air Molek. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Miss Syati Juli Aryuri MPD. Pertanyaan pertama, apa maksud dan tujuan dari hakikat belajar dan pembelajaran? Nah, jadi hakikat belajar dan pembelajaran yaitu belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Nah, perubahan tingkah laku tadi yaitu sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi dengan lingkungannya. Masuk kepada tujuan belajar adalah mengembangkan kemampuan beradaptasi dengan lebih baik. Kegiatan belajar dapat membuka wawasan seseorang dan memberikan pandangan atau pemikiran yang lebih luas. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan teori-teori belajar dan penerapannya. Teori pertama yaitu teori belajar behavioristik. Nah, teori ini merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Adapun akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon tadi, siswa itu mempunyai pengalaman baru yang menyebabkan mereka mengadakan tingkah laku yang baru dengan cara yang baru pula. Yang kedua, yaitu teori belajar kognitif. Belajar menurut teori belajar kognitif selalu didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mempersepsikan atau memikirkan keadaan di mana perilaku itu terjadi. Penerapannya memberikan pengalaman belajar dengan menghubungkan pengetahuan yang ada pada siswa saat siswa belajar melalui proses penciptaan dan pengetahuan. Teori yang ketiga yaitu teori belajar humanistik. Tujuan belajar adalah humanisasi, jadi proses pembelajaran dianggap berhasil apabila siswa memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar ini mencoba memahami perilaku belajar dari perspektif pelaku, bukan dari perspektif pengamat. Penerapannya, siswa didorong untuk berbicara dengan bebas, membuat keputusan sendiri, melakukan apa yang mereka inginkan dan mempertaruhkan tindakan mereka sendiri. Pertanyaan yang ketiga, apa saja yang termasuk ke dalam pendekatan belajar dan pembelajaran? Kemudian jelaskan. Yang pertama adalah teacher center. Pendekatan ini berfokus pada pengajarnya, di mana seorang guru atau dosen sebagai pengontrol penuh dalam proses pembelajaran itu sendiri, mulai dari manajemen waktu, manajemen materi, dan aspek lainnya. Yang kedua adalah student center. Hampir segala pembelajaran diarahkan untuk peran aktif dari siswa itu sendiri. Mudahnya adalah guru sebagai pengawas dan supervisi serta pemantik supaya siswa turut serta dalam pembelajaran dan selalu menanyakan apabila ada masalah yang bisa diselesaikan bersama nantinya. Pertanyaan yang keempat, apa maksud dari sumber belajar dan sebutkan macam-macam sumber belajar. Nah, sumber belajar adalah segala sesuatu jenis media, benda, data, fakta, ide, orang, dan lain-lain yang dapat mempermudah terjadinya proses belajar bagi peserta didik. Nah, berdasarkan asal-usulnya, sumber belajar ini terbagi menjadi dua, yakni sumber belajar yang dirancang, yaitu Learning Research by Design, yaitu sumber belajar yang memang sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran. Contohnya adalah buku pelajaran, modul, program audio, dan transparansi. Nah, selanjutnya adalah sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan atau learning research by utilization, yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus dirancang untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, dipilih, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Contohnya itu adalah pejabat pemerintah, tenaga ahli, pemuka agama, olahragawan, kebun binatang, museum, film, sawah, surat kabar, siaran televisi, dan masih banyak lagi. Pertanyaan kelima, apa fungsi manajemen dalam pembelajaran? Dan jelaskan refleksi penyusunan perencanaan pembelajaran menggunakan teknik atau strategi dalam proses belajar mengajar bahasa Inggris kelas 8 yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Fungsi manajemen yang pertama yaitu perencanaan. Manajemen membantu dalam perencanaan pembelajaran dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran dan merancang kurikulum. Fungsi yang kedua sebagai pengorganisasian. Fungsi manajemen ini melibatkan pengaturan sumber daya dan struktur pembelajaran secara efisien. Manajemen mengorganisasi kelas dan mengelola jadwal. Selanjutnya sebagai pelaksanaan.
Manajemen bertugas menjalankan proses pembelajaran dengan mengordinasikan kegiatan pengajaran, memfasilitasi interaksi antara pengajar dengan peserta didik. Selanjutnya adalah fungsi sebagai pengawasan. Nah, fungsi pengawasan manajemen melibatkan pemantauan proses pembelajaran untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai. Selanjutnya yaitu evaluasi. Manajemen juga berperan dalam mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Nah, evaluasi ini dapat melibatkan pengumpulan data, analisis hasil belajar, dan penentuan apakah program pembelajaran perlu disesuaikan atau ditingkatkan. Nah, selanjutnya masuk kepada proses refleksi dalam penyusunan perencanaan pembelajaran, menggunakan teknik atau strategi dalam proses belajar mengajar bahasa Inggris kelas 8 yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa, melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu melakukan evaluasi kebutuhan. Langkah pertama adalah mengevaluasi kebutuhan belajar siswa. Dalam hal ini, guru perlu menganalisis tingkat pemahaman siswa terhadap materi bahasa Inggris, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, serta memahami minat dan kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, menetapkan tujuan pembelajaran. Setelah mengevaluasi kebutuhan siswa, langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan. Yang ketiga adalah memilih strategi pembelajaran. Pada langkah ini, guru memiliki strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Keempat, pengorganisasian dan penyusunan rencana pembelajaran. Setelah memilih strategi pembelajaran, langkah selanjutnya adalah mengatur dan menyusun rencana pembelajaran yang terstruktur. Rencana ini harus mencakup urutan pembelajaran yang logis, alokasi waktu yang tepat untuk setiap kegiatan, serta penggunaan sumber daya dan materi yang relevan. Yang kelima, evaluasi dan refleksi. Setelah melaksanakan pembelajaran, guru perlu melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa. Evaluasi ini dapat melibatkan penggunaan tes, tugas proyek, observasi kinerja siswa, atau formative assessment lainnya.